Hari ini saya akan bahas satu tema tentang buku saya, Muda Kaya Raya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, terima kasih sudah hadir di tim Setia Corp. Setiap subuh rutin kita ada namanya winning time. Winning time diartikan winning berarti kemenangan, time berarti waktu kemenangan. Waktu kemenangan ini memang harus dimulai di subuh hari. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kalau biasanya berjihad itu dimulakan dengan sebelum subuh bahkan gitu. Kenapa? Karena biasanya para orang-orang yang kafir itu biasanya dia justru tidur di menjelang subuh ya. Jadi di situ adalah waktu lemah lawan dan itu adalah waktu kemenangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Dan hari ini saya akan bahas satu tema tentang buku saya, Muda Kaya Raya. Mungkin masih banyak yang belum paham tentang apa sih Kamforkon isi dari buku Muda Kaya Raya. Insya Allah dalam jangka waktu beberapa hari saya akan bahas beberapa bab dari buku Muda Kaya Raya. Ya nggak semuanya saya bahas, tapi sekelumit saja tentang buku Muda Kaya Raya. Nah, jadi sahabat, ini buku Muda Kaya Raya ini sudah saya buat sekitar tahun 2012. Ini adalah semua perjalanan hidup saya tentang bagaimana sih jadi pemuda yang penuh karya dan juga kaya raya. Karena ini mungkin banyak orang yang bilang, ngapain sih kaya gitu ya, ngapain sih kaya gitu. Yang menurut saya, kaya ini harus gitu. Kaya ini harus untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, tapi kaya kita adalah kaya hati ya, kaya ilmu, kaya iman, dan juga benar-benar kaya harta. Karena kalau harta dipegang oleh orang yang beriman, harta dipegang oleh orang yang soleh, maka itu akan menjadi harta yang berkah gitu ya, harta yang berkah. Bayangkan kalau sekarang harta itu dipegang oleh orang-orang yang ingin menindas Islam. Bayangkan kalau harta itu akhirnya dipegang oleh orang-orang yang akan menzolimi orang-orang yang lemah gitu. Apa yang terjadi? Maka uang itu akan menjadi mudarat yang luar biasa. Maka seorang muslim, salah satu latar belakang kenapa buku ini ada, saya sekeliling Indonesia dari tahun 2009 sampai sekarang gitu. Dan ketika saya ngisi pelatihan-pelatihan, rata-rata anak muda sekarang dan dari dulu sampai sekarang gitu, mereka nggak punya mindset yang benar tentang finansial. Jadi Muda Kaya Raya. Kebanyakan nggak punya mindset finansial yang benar, ya, mindset finansial. Kebanyakan nggak punya mindset finansial yang benar. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kalau saya tanya di SMA atau kuliah, saya ngisi pelatihan misalnya, kamu nanti mau jadi apa? Aku mau jadi ini, tapi sebenarnya mereka ngawang gitu. Bahkan mungkin dalam survei mengatakan bahwasannya orang yang masuk jurusan yang salah itu bisa jadi mencapai 80%. Masuk ke kuliah dengan jurusan yang salah ya, jurusan yang nggak sesuai sama passionnya. Inilah yang terjadi. Mereka semua nggak punya kejelasan. Aku mau jadi apa? Jangankan mereka, saya lah misalnya, saya tuh senangnya psikologi. Tapi karena ngelihat teman-teman sukanya kedokteran, akhirnya saya ingin ikut masuk ke kedokteran. Karena teman-teman inginnya ke ITB, teknik informatika, saya juga coba ingin. Dulu saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya pokoknya ikut-ikutan orang aja gitu. Dan kenapa mereka akhirnya salah jurusan gitu. Bahkan sekarang berapa banyak orang yang dulunya dari pertanian, akhirnya sekarang jadi teller di sebuah bank gitu ya. Ada yang dulunya jurusan PAI, akhirnya jadi apa gitu. Pokoknya nggak nyambung gitu loh. Ada yang kedokteran jadinya pengusaha. Ada yang pengusaha akhirnya buat rumah sakit gitu. Jadi ini semua kenapa salah satunya adalah kita jurusan salah. Kenapa jurusan salah? Karena banyak anak muda yang nggak jelas, saya mau jadi apa.
Ini sebelum ngomongin mindset finansial ya, saya mau jadi apa nggak jelas. Saya mau. Kenapa? Karena memang kita dicetak dari SD, SMP, SMA gitu untuk jadi orang yang generalis, ya, generalis. Matematika, fisika, kimia, biologi, apa? Kalau Anda IPS, sosiologi, sejarah, semuanya kita bahas masuk ke otak kita. Kapan hafalnya? Hafal ketika mau ujian. Setelah ujian, kita lupa. Karena hanya hafalan, karena hanya hitung-hitungan, karena hanya rumus yang kita hafal. Kita lupa bahwasanya dalam hidup ini yang paling penting adalah ilmu itu adalah ilmu kehidupan. Di sini ada namanya hard skill, soft skill. Bukan saya mau merendahkan ilmu-ilmu yang lain, tapi pertanyaan saya, apakah semua orang harus jadi saintis? Apakah semua orang harus jadi fisikawan, kimiawan, kimiawati gitu misalnya, alkemis misalnya gitu ya? Apakah semua orang harus jadi orang biologis? Orang-orang yang memang ahli di biologi? Apakah setiap orang harus jadi dokter? Apakah setiap orang harus jadi arsitek? Enggak. Setiap orang punya passion berbeda-beda. Hanya kadang kita sampai SMA aja masih belajar sesuatu yang terlalu general. Bahkan waktu S1 aja. Ya, S1 aja. S1. Misalnya saya dulu ilmu komputer, pendidikan ilmu komputer. Saya masih bahas terlalu banyak. S2. Saya juga banyak bahas gitu. Terlalu banyak yang dibahas, nggak ada yang spesifik. Dan pertanyaannya ketika Anda jadi sarjana, sarjana nih, apa sih yang Anda cari? IPK, ijazah. Soal, kalau hanya ngomongin IPK dan ijazah, berapa banyak orang-orang yang dengan IPK bagus sekarang nggak dapat kerja? Berapa banyak orang yang dengan ijazah ngelamar ke sana kemari, tapi nggak jelas. Kenapa? Karena IPK dan ijazah hanyalah selembar kertas. Tapi yang membuat Anda akan unggul dimanapun, mau jadi seorang pengusaha, mau jadi seorang karyawan, mau jadi seorang profesional, itu adalah karakter yang baik dan juga skill. Ketika saya cari tim, ketika saya cari karyawan, pernah suatu saat saya tes. Ada 160 orang pendaftar. Diambil 10 orang. Salah satunya ada lulusan terbaik di universitas terbaik di Bandung. Kita FDD, forum group discussion. Lalu saya bilang, oke, silakan kalian ngobrolin, diskusi, ini ada satu masalah tentang ini. Ternyata lulusan yang bagus, nilai yang bagus, di universitas bagus, belum tentu dia punya skill yang bagus. Skill berbicara, skill bagaimana manajemen, skill bagaimana leadership. Karena memang di kampus kita, kalau kita hanya kupu-kupu, kuliah pulang, atau pura-pura kuliah rapat, tapi nggak mau berorganisasi, nggak mau belajar dari universitas kehidupan, apa yang terjadi? Kita jadi orang-orang yang hanya mengejar IPK dan ijazah. Apakah lulusan sarjana hari ini banyak yang nganggur? Dalam survei mengatakan di tahun 2009 saja ada lebih dari 1 juta pengangguran. Ini pengangguran terdidik loh. Dan profesor saya waktu saya S2 itu ngomong, ternyata katanya, ini survei lagi nih, semakin tinggi tingkat pendidikan, ternyata ini yang mencengangkan, ternyata berbanding lurus sama presentase pengangguran. Artinya apa? Ternyata dibandingkan lulusan SMA saja, dia lulus SMA terus nggak kuliah lagi, ternyata lulusan SMA lebih banyak yang kerja. Dan justru ternyata orang yang semakin S1, S2, S3 makin susah kerja, makin pilih-pilih kerja, akhirnya banyak yang jadi pengangguran. So, teman-teman semua, kalau Anda memang ingin jadi akademisi, ingin jadi dosen, tepatlah ada S2, S3. Tapi kalau Anda hanya ingin jadi seorang yang misal profesional di satu bidang, mendingan Anda tekuni dengan mengikuti kursus-kursus short course, misalnya di luar negeri, di dalam negeri, yang keahlian yang membuat Anda, membantu Anda untuk menumbuhkan diri Anda menjadi lebih baik. Nah, ini kita harus jelas. Lo mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Ini pertanyaan paling penting.
Itu loh. Ketika Anda sekarang S1, Anda mau jadi apa? Jangan belum juga apa-apa udah baper. S1 belum selesai, aduh, baru juga semester 1, semester 2, aduh teman-teman aku udah nikah nih, aku kapan? Nggak masalah sih, bagus-bagus aja. Tapi pertanyaannya, Anda di muka bumi ini tidak harus menyelesaikan semua hal. Setiap orang punya keunggulan masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah, what is your passion? Kenapa sih ngomongin what is your passion? Karena ini ngomongin apa yang akan kau lakukan di dunia ini. Banyak anak muda yang gak jelas. Aku ini harusnya, aku tuh jagonya apa ya? Kalian aku apa? Aku unggulnya di mana? Bagusnya aku jadi apa? Udah ujuk-ujuk galau. Lihat anak sekarang nih, galau, baper. Kenapa sih mereka jadi galau dan baper? Tontonan. Tontonannya drakor. Ya enggak? Drama Korea. Tontonan lagunya baper gitu ya. Bayangkan kita mau perang nih, tapi pakai lagu-lagu drama Korea gitu. Gimana sih ceritanya gitu? Semangat, pakai lagu-lagu yang sedih, pakai melo gitu ya, nggak akan semangat. Harusnya besok ujian dengerinnya drakor, ya nggak semangat. Tontonannya, lagunya juga yang kayak gitu, nggak semangat. Makanya anak-anak muda sekarang terlalaikan. Bisa buat rumah pokoknya utuh semuanya saya. Justru saya nggak percaya. Kenapa? Karena dia bukan spesialis, dia generalis. Itu udah ngomongin rendah ya. Mohon maaf, itu ngomongin yang rendah tuh. Itu baru ngomongin tentang bangunan rumah. Bayangkan kalau kita ngomongin satu hal. Bahkan mohon maaf ya, dokter aja ya, dokter. Ternyata dokter tuh dihargai karena spesialisasi. Betul nggak sih? Kalau Anda misalnya dokter umum persaingannya udah terlalu banyak. Dokter umum harus di kampung-kampung. Susah lah gitu. Gimana cara dia untuk naik level? Untuk jadi dokter supaya dia naik level, dia harus kuliah lagi. Udah kuliahnya lama. Belum lagi harus koas. Ya enggak? Saya tahu banget. Belum lagi kata program pemerintah harus 3 tahun lagi. Belum selesai itu, Anda baru jadi dokter umum. Anda harus ikut spesialisasi. Kalau saya tanya sama teman-teman, rata-rata minimal 4 tahun. Misalnya, dokter spesialis, mohon maaf ya, spesialis kulit. Nah, ini lumayan. Dicari. Lebih spesifik. Tapi ternyata dokter spesialis udah makin umum. Udah makin terlalu banyak. Gimana caranya supaya kita jadi lebih paham dan lebih dapetin untung yang gede? Dokter spesialis kulit wanita. Ada lagi, mau lebih spesifik lagi, gampang. Dokter spesialis kulit wajah wanita. Makin percaya orang. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang spesialis dan susah untuk dikalahkan. Jadi ternyata orang itu dihargai karena spesialisasi, bukan generalisasi. Anda boleh tahu semuanya, tapi Anda harus spesifik punya keahlian. Karena dengan keahlian itu Anda dihargai. B.J. Habibie, Bapak Presiden kita dulu, beliau adalah orang yang ahli di penerbangan. Saya lupa lagi. Pokoknya orang yang sangat ahli di penerbangan. Makanya ada ing di sana, gitu. Jadi, bahkan di Jerman sana beliau sangat-sangat dihargai. Udah pasti bukan pakai rupiah lagi dibayarnya, gitu. Kenapa? Karena spesialis di bidang penerbangan. Gitu loh. Anda tahu Michael Schumacher, ada tahu siapa pebasket yang paling terkenal itu siapa? Yang bisa slam dunk itu siapa? Masih jadi nggak tahu? Michael Jordan, bener, Michael Jordan. Michael Jordan spesifik. Anda tahu ngomongin Michael Jordan nih, Michael Jordan mengerikan. Ketika Michael Jordan ingin jadi orang yang jadi legend, apa yang dilakukan Michael Jordan? Michael Jordan bangun setiap jam 2 subuh. Dia shooting, dia latih yang namanya slam dunk-nya setiap hari. Setiap subuh. Bahkan ketika pelatihnya belum bangun, dia sudah bangun. David Beckham lebih gila lagi. Dia
latih ribuan tendangan setiap hari. Makanya tendangannya tendangan paling bagus. Maka dia jadi spesialis di bidangnya. Beckham pernah jadi bayaran termahal. Michael Jordan sama. Tiger Woods juga sama. Seorang pegolf terhandal yang ada di dunia ini. Pertanyaan saya, Anda punya passion apa? Orang kenal Anda sebagai apa? Kenapa? Karena ini yang akan membuat orang akan menghargai Anda. Maka penting mindset finansial. Jangan sampai jadi orang yang palu gada. Palu butuh gua ada. Mau ini bisa, mau ini bisa, mau ini bisa. Akhirnya Anda tidak spesifik. Seorang pebisnis, kamu bisnis apa? Oh, pokoknya saya bisnis apapun lah. Baju bisa, traktor bisa, bangunan bisa. Akhirnya orang bingung. Kecuali konglomerat ya, udah gede semuanya. Kalau Anda masih awal-awal serabutan sana, serabutan sini, saya nggak menyarankan itu. Saran saya spesifik, buat dulu batang yang kuat. Anda dikenal sebagai apa? Insya Allah, ke depan Anda akan dicari orang. Kenapa? Karena semakin spesifik Anda, semakin spesialis Anda, semakin orang tahu bahwasanya Anda orang yang unggul di bidang itu. Seorang karyawan di sebuah perusahaan, Anda harus spesifik juga. Anda harus latih diri Anda menjadi ahli di satu bidang tertentu. Kenapa? Karena Anda akan dihargai dengan apa yang sudah Anda berikan di perusahaan itu. Mudah-mudahan ketika mindset finansialnya nanti saya akan bahas di besok ya. Saya baru bahas dulu ini. Nanti kita akan ngomongin mindset finansial seperti apa sih supaya kita jadi orang yang punya mindset muda kaya raya. Besok juga kita akan bahas tentang Rasulullah SAW yang membangun karir dari self-employed, employee, business owner, sampai investor. Sampai beliau menjadi orang yang bisa berdakwah fokus, tapi ternyata uang mencari dia. Ya, uang mengejar dia, bukan dia yang mengejar uang. Bagaimana caranya? Insya Allah besok kita akan bahas lagi di buku Muda Kaya Raya. Saya Steph Ronalid, sukses buat sahabat sekalian. Kalau belum punya bukunya, nanti boleh DM aja. Mudah-mudahan nanti bisa dapatkan bukunya. Saya Steph Ronalid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.